Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran review ya dari pergerakan XAUUSD, di mana saat ini waktu menunjukkan pukul 17:55 menit, di mana di time frame 4 jam sudah berganti candle tadi sore ya pukul 17.00. Secara keseluruhan kalau kita pantau ya dari posisi saat ini, dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, terlihat memang ada sedikit kenaikan ya, atau sifatnya adalah koreksi. Anda bisa lihat ya, ada sedikit kenaikan kemudian menyentuh area base yang kita gambarkan, tapi pergerakannya tidak terlalu signifikan ya sampai dengan sore hari ini. Kalau kita lihat secara range pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa bertahan di area $8 per troy ounce. Artinya memasuki rata-rata yang paling batas minimal ya kalau kita perhatikan. Dan dengan kondisi saat ini ya, terjadi penurunan ketika memasuki sesi Eropa ya. Terlihat ini memang posisinya sudah ada mother bar, inset bar, dan impulsive bearish. Tentunya potensi kuat turun, tapi yang kita lihat penurunan saat ini tuh terbatas oleh area impulsive bearish sebelumnya nih. Nah, area ini yaitu di kisaran 1821.16 ini menjadi wilayah level psikologi ya yang saya tandain di sini untuk saat ini. Kenapa? Karena jika mana area level psikologi, batas area pembentukan impulsive bearish terakhir ya, di sini belum mampu di breakout. Artinya masih ada potensi kenaikan. Dan secara keseluruhan kalau kita lihat ya, ini menunggu potensi nanti kalau di time frame 4 jam, jika mana harga close di bawah level psikologi 1821.15, besar kemungkinan pasti akan terjadi penurunan. Oke, sementara ini kita coba lihat lagi ya di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Untuk time frame 1 jam posisinya sebentar. Oke, kita lihatnya memang ada penolakan seller ya. Terlihat sedikit ada perubahan ya, tapi terlihat memang market saat ini menunggu news ya nanti malam ya. Pelaku pasar atau investor lebih menunggu hasil dari Core PCE Price Index ya kalau kita perhatikan. Kalau dari informasinya, datanya tadi sudah saya bahas ya secara detail di indeks dolar, teman-teman bisa lihat di sana, di mana memang secara forecast mendukung indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan kenaikan tipis ini memang tertahan dari agresifnya si Jeremy Powell ya dalam menyingkapi tingkat suku bunga yang nanti akan rilis bulan Maret berikutnya. Oke, skenarionya masih sama ya, saya nggak memberikan yang lebih detail lagi. Artinya memang kondisinya masih konsolidasi, masih sideways, area masih sama. Saya akan menunggu lebih lanjut di posisi antara area golden level ya, yaitu di 1831 sampai dengan 1834. Ada potensi pembentukan pattern terbentuk di wilayah ini, baru sell, stop loss di atas ya, baru targetnya besar kemungkinan pasti akan menuju wilayah order block, karena selisih range-nya terlalu pendek sih menurut saya untuk hari ini. Coba kita tarik ya dari high dan low-nya. Sebentar. Oke, dari high-nya kisaran 1827 poin sekian. Nah, Anda bisa lihat targetnya bisa mencapai wilayah area ini ya. Nah, area ini, area order block ini menjadikan target berikutnya. Kalau menutup range $20 ya di kisaran 1807. Oke, kita tandain dulu, ini menjadikan target bawah ya antara 1807 poin sekian. Ini menutup range $20 untuk target bawahnya. Kalau di target atas untuk menutup range $20 aja dulu ya, kita ukur ya di kisaran antara area 1839 ya, 1839 ini menjadikan target atas. Jadi kita sudah punya target bawah dan target atas. Tapi tentunya pemantauan kita hanya sebatas di area golden level sih menurut saya, sampai dengan level 1839 kalau nanti memang pergerakannya masih bergerak impulsif. Oke, itu target atasnya sudah saya tandain ya, target atas, dan ini target bawah untuk range $20. Tapi secara keseluruhan saya masih memprediksi bahwasanya pergerakan XAUUSD akan melanjutkan penurunannya. Tinggal nanti kita lihat, karena posisi daripada resisten tertingginya minggu ini itu di 1847.
karena ini sangat kecil sekali range-nya selama 1 minggu ini ya, dari Senin sampai dengan hari Jumat ini. Secara keseluruhan baru berkisaran $30. Make sense kalau dia bergerak menuju range $20, yaitu di kisaran $40 per troy ounce. Make sense banget ya, bisa sih menurut saya menuju ke wilayah ini ya, karena kalau dia menguat pun hanya range-nya $30, sangat kecil sekali ya. Ini targetnya. Adapun kalau tidak ada koreksi, teman-teman tinggal pantau aja 1817. Kalau area tersebut terjadi breakout secara langsung, impulsi bearish tentunya akan menuju wilayah range $20, yaitu 1807. Jadi ini yang bisa saya sampaikan ya, untuk saat ini memang tidak ada perubahan kondisi pergerakannya ya, tentunya masih konsolidasi dan range-nya sangat pendek, tidak ada pergerakan yang cukup signifikan. Investor lebih berhati-hati ya dalam menyingkapi pergerakan saat ini. Tinggal nanti kita lihat hasil dari news pukul 20.30. Insya Allah nanti saya akan update melalui Telegram daripada ZF Brotherhood. Tentunya nanti teman-teman tinggal pantau aja di situ seperti apa hasilnya. Nanti insya Allah saya akan sampaikan. Dan buat teman-teman semua yang masih belum mengetahui ZF Brotherhood, itu linknya ada di deskripsi ya, silakan dilihat. Semoga informasi ini bermanfaat dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.